saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Pak Samuel, terakhir kita berbicara di studio ini di Dua Sisi pekan lalu adalah persiapan Anda untuk pertama kali dengan Verdi Sambo CS. Nah, ketika kemarin 2 hari lalu sudah bertemu, apa yang Anda rasakan ketika melihat Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal? Apa Pak Samuel yang terlintas di benak Bapak? Memang sebelum persidangan di hari yang lalu, kami terlebih dahulu mempersiapkan mental dan kesehatan. Jauh-jauh hari semenjak ada ini kejadian yang begitu meninggalnya anak kami Joshua, saya memang pengen bertemu secara langsung dengan Verdi Sambo dan si Putri. Inilah momen yang sangat saya tunggu di waktu persidangan di 2 hari yang lalu. Begitu saya masuk persidangan, yang saya lihat langsung si Verdi Sambo, mimik matanya, begitu juga si Putri. Apa yang Anda tangkap Pak Samuel? Saya tangkap dari sinar mata dia itu di sana masih terbesit di dia kayak dibilang seperti dibilang istri saya tadi, dia merasa lagi kadipropam atau polisi. Sangat sulit saya lihat dia melepaskan ini. Selaku saya orang awam, memang saya bukan ahlinya soal menilai begitu ya. Tapi kita memandang secara apa yang terlihat di depan mata saja. Apa yang terlihat di depan mata dari gerak-gerik wajahnya aja, apalagi sesudah Pak Hakim yang mulia menanyakan kepada saya apakah saksi Samuel Huta Barat mengenal terdakwa Verdi Sambo dan Putri. Saya mohon kepada yang mulia, Pak Hakim yang mulia, minta izin tolong dibuka itu masker biar saya mengenal secara langsung. Selama ini kan apalagi si Putri itu kemana-mana selalu pakai masker. Jadi bagaimana saya mau menilai dia secara langsung, disitulah pendukung kita yang di persidangan langsung membuat support kepada kita. Apalagi sesudah saya lihat wajahnya si Putri, sesudah dibuka itu masker, sifat dia tidak jauh beda dari suaminya. Merasa dia lagi yang punya berkuasa. Tapi ya sudahlah, Tuhanlah yang menjamah hatinya biar dia boleh kembali ke jiwa-jiwa yang merendah. Oke, tapi ini pertanyaan sama nih Pak dengan Ibu Rosi tadi. Permintaan maaf dari para terdakwa, apakah Anda akan menerimanya? Di waktu mereka minta maaf, apalagi Verdi Sambo dengan Putri itu kan membaca teks. Kertas ya. Kalau memang setahu saya, seseorang, siapapun itu orangnya, kalau memang dia secara tulus dari lubuk hati untuk mengucapkan minta maaf itu, tanpa teks itu. Tanpa teks. Di agama diajarkan itu. Dia pun saya lihat membaca teks itu dengan keadaan terpaksa. Tidak setulusnya. Apalagi dia membacakan itu, mengutarakan permintaan maafan, di penghujung itu dia selalu menekankan bahwa terjadi pun ini semua, memang dari awal diakuinya perbuatannya, dia akan bertanggung jawab dalam hal ini. Tapi di situ dia selalu menekankan bahwa almarhum terjadi ini semua akibat dari perbuatan anak bapak. Jadi di sinilah yang sangat terngiang di pikiran saya. Sedangkan perbuatan di anak saya almarhum Joshua itu kan sudah di SP3 di Duren 3. Jadi dibuka lagi skenario lagi di Magelang. Sedangkan yang di Magelang bukti dan sebagainya laporan polisi tidak ada. Malah anak saya almarhum makin dipitnahnya yang sudah jadi kembali ke alam baka. Jadi di sini saya memang melihat begini, ini enggak tulus ini minta maaf. Tapi dalam hal ini kita selaku umat beragama, saya rasa di agama apapun itu selalu diajarkan saling memaafkan. Tapi kita di negara hukum, saya tidak mau mendahului hukum, proses hukum tetap berjalan agar sesuai apa yang telah diperbuatnya di negara kita ini. Oke, baik Pak Samuel. Sebelum saya ke Prof. Gayus, saya mau ke Pak Panda. Ini sebagai wartawan senior Pak Panda yang menyaksikan banyak kasus yang terjadi di tanah air. Bagaimana Anda melihat kasus ini dan jalannya persidangan, termasuk tadi kalau orang tua melihat ini permintaan maaf dari para terdakwa tidak tulus.
Bagaimana Pak Panda Anda melihat perjalanan kasus ini dan juga persidangan yang berjalan? Jadi pertama yang menarik dan kemudian menjadi konsistensi, hakim ini penampilannya, intonasinya, logikanya, pertanyaannya terus terang mengagumkan saya. Apa yang buat Anda kagum? Mengagumkan dalam arti kata akurasinya, tekanannya, dan sebagainya. Dari pengalaman saya sebagai wartawan pengadilan di masa lalu, biasanya awal-awalnya bagus. Akhirnya enggak. Loyo gitu loh. Nah, kita harapkan konsistensi dari hakim ini akan terus. Intensitas mereka akan terus. Demikian juga jaksa. Ini dari berdasarkan pengalaman gitu loh. Jadi kita harapkan juga jaksa, apalagi yang jaksa wanita itu bukan main kulihat. Artinya kagum aku jalan logikanya, kesimpulannya dan sebagainya. Jadi kembali tadi yang dikatakan oleh Pak Samuel sama Ibu Rosdi tadi mengenai kedua orang ini, saya terus terang melihat biarlah jaksa dan hakim nanti yang akan mengapakan dia. Kalau memang betul-betul dia meminta maaf, perilakunya kan ketahuan. Akan ketahuan dalam jalannya persidangan ini. Jadi bahwa dia masih menunjukkan kekuasaan, dia masih mengapakan itunya. Nah, sejauh mana jaksa nanti mampu menaklukkan itu. Oke, Pak Panda, ini berdasarkan pengalaman Anda sebagai wartawan di pengadilan yang cukup lama ya. Dari awal ketika jaksa membacakan tuntutan dan lain-lain, ini kan pihak terdakwa langsung melakukan penolakan nih, dianggap dakwaannya lemah lah, tidak runut dan segala macam. Anda juga melihat seperti itu? Iya, itu artinya itu biasa. Artinya bahwa akan ada reaksi, itu biasa. Tapi kalau lihat dari caranya jaksa dan kemudian juga hakim, saya terus terang bilang sama Pak Samuel, bisa pulang dengan gembira dulu ke Jambi gitu loh. Artinya keapaan mereka, keseriusan mereka, intensitas mereka itu. Ini kan sekarang seluruh republik melihat ini. Ya, betul. Seluruh jutaan mata melihat gitu loh. Kalau saya jujur hati kecil, saya bangga dengan hakim dan jaksanya. Gitu loh. Moga-moga mereka betul-betul konsisten, maka terobatilah, berkuranglah kesedihan dari Pak Huta Barat sama Ibu Rosti. Jadi kalau dilihat bagaimana mereka itu konsisten. Itu yang hendak saya garis bawahi, gitu loh. Oke, saya ke Prof. Gayus lebih dahulu. Prof. Gayus, tadi kita sama-sama menyaksikan permintaan maaf walaupun dinilai tidak tulus. Dan hampir semua terdakwa menyatakan hal yang sama, permintaan maaf. Walaupun ada yang terkesan terpaksa membacakan permintaan maaf, ada yang dengan bersimpuh ke hadapan orang tua Joshua. Apakah ini akan banyak atau sedikit banyak mempengaruhi pertimbangan hakim atau tidak sama sekali? Atau seperti apa maknanya di persidangan? Saya memperhatikan sekali apa yang disampaikan oleh keluarga korban, Bapak dan Ibu almarhum Yosua. Ya. Di sini ditekankan bahwa permintaan maafnya itu tidak tulus. Permintaan itu tidak dengan kesadarannya tulus. Itu yang saya perhatikan. Maka saya berpendapat, kalaupun dengan pendekatan alat bukti persiapan sehingga pembunuhan ini nanti terungkap sebagai pembunuhan berencana, dihukum berat ya, dari 20 tahun seumur hidup dan mati, tetapi ini meninggalkan satu inventarisasi proses hukum yang tidak lengkap. Apa yang tidak lengkap di sini? Yang tidak lengkap karena tidak pernah secara tulus digambarkan, diceritakan bahwa sesungguhnya terjadi seperti apa. Motifnya. Motifnya, walaupun motif ini bagi ukuran saya tidak penting untuk menghukum. Karena sudah ada persiapan. Iya, ini juga di awal jadi pembahasan kita Prof. Gayus, bahwa di awal-awal kasus ini mulai masuk ke persidangan disebutkan banyak pakar hukum yang juga menyebutkan motif sebenarnya nggak penting lagi karena terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Betul, tetapi dengan keadilan yang substansial, yang lengkap, maka ada hal yang masih ditutupi dan ini bagi saya merupakan dark number. Ini dark number ini. Dihukum pun masih menyisakan kenapa sih ini dilakukan pembunuhan ini? Itu dark number-nya. Anda memprediksi bahwa nanti sekalipun hukuman sudah diberikan, yang namanya motif ini masih nggak akan terbongkar. Tidak begitu? terbongkar, ini merupakan hutang sebenarnya. Hutang dari penegakan hukum di kejahatan ini. Kita pernah mengalami dan punya kasus Sum Kuning. Sum Kuning ini tidak terungkap sampai hari ini. Itu tahun 1980-an. Pak Panda pasti sangat ingat. Itu sampai Kapolrinya berhenti itu. Kapolri minta berhenti.
nggak sanggup lagi. Bahkan ditugas sebagai duta besar pun dia menolak. Pak Hugeng. Pak Hugeng tuh kredibilitasnya sangat tinggi di masyarakat. Dia kewalahan untuk menyelesaikan karena intervensi banyak pejabat tinggi. Nah ini yang saya khawatirkan bukan intervensinya, tetapi ketidakterungkapannya, tidak terinventarisasi secara lengkap bentuk apa yang dilakukan karena motifnya apa itu yang jadi ya, setelah nggak dihukum terjawab kan ya. saya katakan motif jadi tidak penting karena sudah mempunyai petunjuk lain yaitu persiapan pembunuhan. Itu oke, sudah clear. Dihukumlah sekian tahun. Tapi ini mesti menyimpan dark number namanya. Dan di sini pernah saya temukan kalau kita ingat serial film Dark Justice itu sampai pelakon itu kan Marshall ya mengatakan dia kewalahan untuk melihat jalannya proses persidangan sehingga dia mengatakan justice may be blind but it can see in the dark. Artinya apa? Ini kegelapan semua. Hari ini dalam keadaan gelap. Tapi apa yang terjadi? Oke, Prof, siapa yang bertanggung jawab untuk bisa mengungkap motif ini, untuk membuat terang benderang ini? Kalau di persidangan tentu JPU dan hakim. Tapi sebatas apa yang ada di dakwaan itu sulitnya. Di dakwaan tidak pernah menempatkan proses kekerasan seksual, tidak ada di situ. Nah ini menjadi fase yang lain yang perlu diungkapkan. Mungkin melalui SP3 tidak ada ketika Polres Jakarta Selatan menghentikan tidak ada upaya hukum dari korban dengan pra peradilan misalnya. Kemudian pelaporan di tempat yang diduga terjadi di Magelang dan lain tidak ada pelaporan. Mengulang dari apa dilaporkan itu. Jadi bagi saya ini dark number. Untuk keseluruhan peristiwa. Hukuman mungkin diputuskan. Hakim bertanggung jawab atas dakwaan itu memutus ini. Tetapi menyimpan misteri. Misterinya adalah kenapa bisa terjadi peristiwa ini yang ditanyakan oleh keluarga korban juga di beberapa kesempatan. Tolong jelaskan kenapa anak saya sampai dibunuh. Itu tidak terungkap. Akankah misteri ini terbongkar begitu di persidangan ini penting nanti untuk masyarakat. Penting untuk publik. Kenapa penting untuk publik, Prof? Publik akan merasakan keadilan sosial. Ada social justice yang tidak tuntas. Ini perlu disikapi oleh negara. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali juga mendengarkan bagaimana pengalaman Pak Panda sebagai wartawan di persidangan yang sudah malang melintang ya Pak ya. Tapi kita harus jeda sejenak, dua sisi akan kembali sesaat lagi.